Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok seperti Tiga. Jadi langsung saja di sini saya akan memperkenalkan tentang kitab ilmu mantik seperti yang kemarin ya. Udah ganti-ganti kitabnya ini aja. Ya, Seru banget. Nah, yaitu tentang kodiyah. Jadi kemarin saya telah menjelaskan tentang murokab tam. Nah, di salah satu di dalam murokab tam yaitu ada kodiyah. Apa sih kodiyah? Kodiyah itu adalah memiliki suatu lafaz yang memiliki kandungan makna yang berpotensi bernilai positif ataupun negatif. Nah, di dalam kodiyah juga ada kalam khobar. Misalnya itu seperti kalam atau firman Allah atau kalam Rasulullah, atau bisa disebut hadis dan lain-lain. Nah, biasanya kodiyah juga jadi biasanya itu kodiyah itu kandungannya itu memiliki makna tersendiri. Nah, tetapi ada juga dikarenakan faktor lain. Contohnya itu seperti dikarenakan saya tidak saya takut salah daripada nanti sisa. Contohnya itu misalnya itu seperti ini. Oh, belum ada contohnya. Nanti lanjut dulu. Pembagian kodiyah. Pembagian kodiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kodiyah syartiyah, yaitu ada posisi yang hipotesis, dan kodiyah hamiliyah, yaitu posisi yang kategori. Nah, kodiyah syartiyah yaitu adalah di mana suatu lafaz itu saling meniadakan. Misalnya itu contohnya itu seperti siang yang di dalamnya masuk hukum yang berbentuk saling meniadakan, baik berbentuk positif ataupun negatif. Contohnya itu misalnya itu bila mana matahari terbit maka siang muncul. Nah, dalam contohnya itu siang muncul ada pada satu sisi kodiyah, dan pada hukum matahari terbit ada pada sisi yang lain. Apabila tidak paham maka saya akan bacakan yang kedua. Manusia ada kalanya bodoh dan ada kalanya berilmu. Nah, ini dua hukum yang ada pada kedua sisinya itu bersifat saling meniadakan. Nah, contohnya itu yaitu jika bodoh maka tidak berilmu, dan jika berilmu maka tidak bodoh. Jadi saling meniadakan. Kemudian yang kedua ada kodiyah hamiliyah, yaitu kodiyah secara kategoris. Kodiyah hamiliyah dibagi menjadi dua, ada kodiyah kuliah sama kodiyah syahsiyah. Nah, jadi kaidah kuliah itu adalah yang maudhu'nya itu berbentuk kuli atau universal. Contohnya itu seperti manusia adalah makhluk yang berakal. Jadi universal. Nah, kuliah dibagi menjadi dua, ada musawwar sama muhmal. Musawwar itu adalah kodiyah kuliah yang didahului oleh sur. Sedangkan muhmal itu adalah kodiyah yang tidak didahului oleh sur. Nanti makna sur akan saya lanjutkan selanjutnya. Nah, yang kedua ada syahsiyah. Apa itu syahsiyah? Syahsiyah itu adalah kaidah yang maudhu'nya berbentuk juz'i. Nah, jadi lanjut. Apa itu sur? Sur itu adalah yang suatu lafaz yang menunjukkan kuantitas, baik seluruh ataupun sebagian. Nah, menunjukkan kuantitas individu maudhu atau individu maudhu ataupun keseluruhan keadaan atau sebagian keadaan. Nah, jadi macam-macam kodiyah itu ada 4 ya. Pembagian sur itu ada 4. Yang pertama bingung sendiri. Ya, pembagian sur ada 4. Yang pertama itu adalah kulun, yang artinya itu semua. Yaitu kulun itu mencakup kesemuaan. Baik dan yang yang sama kayak lafaz kulun, itu kayak jamun atau kan jamun artinya jamak, banyak. Nah, kemudian ba'dun artinya itu sebagian. Kemudian la syai'a artinya itu tiada satupun, ini yang negatifnya, dan laisa ba'dun tidak sebagian. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.